Nah, kita tahu bahwa sekarang ini peran anak muda, generasi milenial, generasi Z gitu ya, sangat penting ya untuk melancarkan acara, mungkin untuk menambah ide HUT Riau sekarang. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah Provinsi Riau sendiri nih, Bu Bapak, untuk melibatkan generasi muda dalam perayaan HUT ke-67 ini? Yang pasti kita seperti perlombaan itu tadi, kepanitiaannya itu dari anak muda. Oh, dari anak yang muda. Lomba tari itu yang mengadakannya anak muda. Nah, terus kita juga lomba senam itu tadi ya. Nah, nanti saat kita pelaksanaan acara, kita berharap memang generasi muda yang banyak menjadi pengikut, terutama seperti motor tadi atau futsal, tenis. Di situ juga kita memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan bakat yang positif seperti itu. Jadi jangan liar lah semuanya itu, jangan, dan lagi hari-hari jangan habis sama HP, lihat medsos, duduk sebelahan tapi nggak saling kenal. Benar. Jadi salah satu upaya kita ya seperti itu, mengumpulkan masyarakat supaya lebih bersosialisasi, jangan habis waktu megang handphone ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Episode kali ini spesial, kita akan membahas mengenai HUT ke-67 Provinsi Riau. Dan pastinya sudah ada narasumber spesial di samping Yolan yang sudah datang ke podcast kita, yaitu yang pertama Ibu Eli Wardani SHMH selaku Asisten 3 Administrasi Umum dan juga selaku Ketua Panitia HUT ke-67 Provinsi Riau. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, narasumber kita yang kedua juga narasumber spesial nih, ada Bapak Aryadi Esos selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan atau Adpim Setda Provinsi Riau, juga selaku Sekretaris HUT ke-67 Provinsi Riau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat semua kita Bu ya? Alhamdulillah. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai HUT ke-67 Provinsi Riau ya Bu, yang mungkin sebentar lagi diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus ini. Pastinya persiapannya sudah banyak juga ya Bu ya? Sudah berapa persen ya Bu kira-kira? Kalau persiapan mungkin sekitar 30%. 30%, karena sebagian memang sudah mulai jalan, sebagian sedang menyusun jadwal. Oke, masih menyusun jadwal ya? Oke, siap. Nah, mungkin di awal nih, mungkin ini pertanyaan basic ya Bu ya. Kita mau menanyakan tentang tema apa sih perayaan HUT ke-67 Provinsi Riau kali ini Bu? Untuk HUT yang tahun 2024 ini ke-67, temanya Bersatu Membangun Riau Maju. Bersatu Membangun Riau Maju, oke. Itu temanya ya? Ya, tema ini diusulkan oleh beberapa OPD, antara lain Bapeda, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita Diskominfo juga ya, alhamdulillah masuk ya. Jadi kita ramu, kita putuskan bersama, dapatlah tema itu tadi. Oke, berarti dari beberapa ide OPD juga ya Bu ya, ikut serta juga turun semua ya Bu ya, dan diambillah satu ini, Bersatu Membangun Riau Maju. Singkat, padat dan jelas ini ya Bu ya. Benar ya Pak? Ada 6. Ada 6? 6 yang mengusulkan. Oh 6. Apa aja tuh Pak? OPD apa aja tuh Pak? Biar bangga nih OPD. Kalau Bapeda itu 3 kemarin. Oh 3 usul. Ada Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Diskominfo. Diskominfo, oke. Pariwisata ya pasti ya Bu ya, karena mereka kebudayaan juga kebudayaan, iya. Karena mereka yang paling banyak biasanya ya kalau untuk HUT ini ya Bu ya, perayaan HUT. Dengan tagline Riau Membangun ya Bu ya. Oke. Nah, kemarin viral-viralnya itu logo yang udah dibuat ya, yang pastinya tiap tahun kita tunggu-tunggu nih sayembara logo ini Bu, betul. karena total hadiahnya itu luar biasa ya Bu ya, lumayan lah untuk jajan-jajan ya Bu ya. Nah, kemarin logonya itu siapa nih pemenangnya nih Bapak Ibu, kalau boleh tahu? Baik, dari 67
78. 78 luar biasa. 67 itu HUT Riau. Dari 78 peserta, kita masukkan ke nominasi 11. 11, Nah, jadi dari 11 itu di finalnya dipilih oleh Pak Gubernur. Oke. Setelah juri, dewan juri, semua itu dilalui, akhirnya yang 11 ini dipilih oleh Pak Gubernur salah satu untuk menjadi pemenang logo. Yang akan kita gunakan di tahun 2024 ini. Nah, yang 10 lagi yang masuk nominasi tetap dapat hadiah. Oh, tetap dapat hadiah. Tetap. Luar biasa. Berarti biar nggak iri-irian ya. Ini udah masuk Iya, 11 aja sebenarnya udah keren ya Pak Udah Bu ya. keren, betul. Dari 76 tadi ya Bu ya? 78. 78 logo yang masuk. Nah, itu penilaiannya seperti apa sih? Karena ya pasti ada pro kontra ya Bu ya. Kalau masalah logo sendiri pasti ada yang baik dari yang terbaik. Sebenarnya semuanya udah semuanya bagus ya Pak. Apalagi yang 11 itu. 11 itu luar biasa ya Bu ya. Cuma nanti kita melihat dari maknanya. Mereka memasukkan warna merah, hijau, biru, itu maknanya apa? Dan kesinambungan dari desain mereka, karena tagline kita Riau Membangun, tergambar nggak di situ bahwa kita saat ini sedang membangun. Nah itu, jadi semua yang mereka jabarkan di dalam gambar itu dinilai oleh Dewan Juri. Dan keindahan yang pasti ya. Keindahan benar, enak dipandang ya Bu ya. Berarti bukan hanya sekedar bagus logonya aja ya Pak ya, ya Bu ya, tapi ada maknanya. Nah, kita boleh lihat nggak sih Bu logo yang? Boleh. Ada bawa nggak Pak? Nah, ini. Dengan bangganya nih kita perlihatkan ya Bu ya. Namanya siapa boleh lah disebut. Namanya siapa? Kemarin namanya. Lupa saking banyaknya ya. Dulu karena gitu. Kan? Namanya nanti pas hari pembagian hadiah. Oke, tapi ini logonya ya, ini karyanya ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, ini ada warna merah, hijau, biru. Itu kuning, itu kan menggambarkan Melayu. Nah, benar-benar. Ada bahasa Arab Melayunya bahasa Arab Melayunya juga. Iya, bagus sih ini Bu. Boleh tahu nggak Bu, ini maknanya itu sebagus apa sih Bu? Ada nggak? Ada penjelasannya itu. Penjelasan maknanya Bu. Merah apa gitu ya? Yang jelas banyak ya. Nanti bisa dilihat di Instagram juga ya. Mungkin ada. Buat teman-teman yang iri nih kok aku nggak menang gitu, mungkin maknanya lebih bagus gitu ya, lebih tertata kalau gitu. dari yang 11 itu mungkin sudah dianggap pemenang semua. Tapi bagaimanapun tentu untuk logo satu ya. Nggak mungkin 11 ya. Mungkin 11-11-nya logo. Nah di situ aja lagi rezekinya ya. Rezeki yang terpilih oleh Pak Gub. Tapi kalau soal logo semua sudah memenuhi syarat semuanya dari yang 11 itu. Jadi jangan berkecil hati, belum terpilih bukan berarti yang 11 ini tidak bagus ya. Bagus. Ya benar. Tetapi ya tinggal rezekinya Pak Gub ternyata indahnya di sini. Gitu itu memang rezeki dan hoki sebenarnya. Nah ini dia. Simbol kekuatan, yang kuning simbol perjuangan ya. Kalau biru merah ini simbol kekuatan. Ini ada tanja Melayu kan, khasnya tanja. Ini simbol pemerataan hijau. Ada Arab Melayu. Yang bacanya Riau Membangun. Luar biasa. Berarti layak lah untuk kita jadikan juara ya Bu ya. Sangat layak. Semoga membawa berkah nih logonya ya Bu ya. Mudah-mudahan HUT Riau ini. Dan tersosialisasi dengan baik. Jadi semua orang ingat, oh ini logo HUT Riau. Iya benar. Nah selanjutnya nih, apa saja sih acara atau kegiatan yang akan digelar nih selama perayaan HUT ke-67 Provinsi Riau ini? Apakah Pak Aryadi? Pak Aryadi bisa nambahkan. Kita saya sampaikan dulu bahwa untuk memperingati HUT Riau ini tentu kita menyiapkan panitia ya. Panitia yang akan bekerja selama perayaan ini sampai akhir Agustus nanti. Karena ini juga berlanjut sampai HUT RI. Nah, jadi kita sudah siapkan panitia yang ditandatangani Gubernur yang tanggal 1 Juli kemarin. Nah, untuk itu sudah bekerja, semua panitia bekerja, terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan perlombaan, hiburan, kesenian. Nah, itu pun sudah terjadwal. Mungkin Pak Aryadi bisa menambahkan karena kemarin juga terakhir kami sudah rapat
cepat mematangkan jadwal ini karena kita tahu untuk event-event yang cukup besar, yang ramai peserta, terutama libatkan masyarakat, tentu kita berharap Pak Gubernur yang akan membuka eventnya dan dihadiri oleh masyarakat luas. Nah, seperti itu. Itu kemarin itu kan tugas Adpim ya, mengatur yang ini kita harapkan Gubernur. Atur jalannya acara. Jadi kita akan fikskan jadwalnya dengan kegiatan Pak Gubernur. Ya, gitu. Mungkin Pak Riyadi bisa tambahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Ketua nih untuk kami menyampaikan rangkaian kegiatan yang telah kami susun bersama Bu Ketua. Sudah beberapa kali kita rapatkan dengan OPD. Jadi kegiatan kami ini selain melibatkan OPD juga ada melibatkan masyarakat, dan ada juga kegiatan tuh bakti sosial Bu ya. Bakti sosial tuh dirangkaikan oleh vertikal juga terlibat. Kegiatan Dinas Kesehatan Bu ya. Dinas Kesehatan dengan 3 UPT, Rumah Sakit Petala Bumi, Rumah Sakit Arifin Ahmad, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dia berkolaborasi nanti dengan Dispora Bu ya, Diskominfo. Rumah sakit swasta. Juga ya Bu ya. Ada 11 rumah sakit Bu ya. Luar biasa. Di 11. Jadi masing-masing rumah sakit itu nanti dia ikut berpartisipasi kegiatannya. Yang jelas kegiatan mereka ada seperti pelayanan berobat gratis, terus ada yang KB, peserta KB, pemasangan alat KB, konsultasi lengkap ya Bu ya. Ada sunat Ibu ya, tapi sunat ini sunat masal ya, jangan masal ya. Cuma diatur waktunya Bu. Waktunya ya, takut rame ya. Enggak, anak-anak udah sekolah. Oh iya, udah sekolah. Berarti diatur lagi jadwalnya biar pas ya Pak ya. Ya, mungkin acaranya di Bu ya, di rumah sakit. Rumah sakit supaya terjaga lah sterilnya dan lebih fleksibel waktunya. Namun intinya kalau HUT Riau ini dari tahun ke tahun selain upacara di kantor gubernur juga paripurna Bu ya, paripurna di DPRD. Paripurna ya. Ada tahunnya itu ya. Selain itu ada juga kegiatan yang agak besar melibatkan masyarakat nanti pas tanggal 28 Bu ya. Tanggal 28 itu senam masal ya. Melibatkan seluruh OPD, seluruh masyarakat, dan itu nanti kami ada yang senam tuh senam kreatif. Nanti ada perlombaan. Jadi sudah semakin, antara apa tuh Bu? Semakin modern kita. Jadi perlombaannya tuh di TikTok. Oh, di TikTok. Bukan real di depan mata kita. Berarti lewat sosial media ya. Memanfaatkan platform sosial media. Bagus. Pemenangnya nanti ikutlah sebagai instruktur senam. Pada saat tanggal 28 ya. Dan itu hadiahnya luar biasa juga nggak Bu? Mudah-mudahan. Biar nggak kalah sama logo gitu. Ada hadiah. Iya, oke. Apakah ada yang lain Pak? Dan yang mungkin yang juga pasti menarik minat masyarakat luas, ada balap motor. Nah, itu luar biasa nanti itu. Perlu segera kita sosialisasikan supaya banyak peserta. Kayaknya banyak deh itu. Ya, pasti anak-anak muda di Stadion Rumbai. Ini bekerja sama dengan Dispora leading sektornya bekerja sama dengan pelaksanaannya di Stadion Rumbai. Ya bagus. Mengubah takutnya yang balap-balap liar ini nggak ada ruang sebenarnya ya Bu ya. Dikasih ruang ini ya menjadi kegiatan yang positif ya Bu ya. Berarti ada balap juga. Bakatnya. Iya, tersalurkan gitu daripada di jalanan. Dan dapat hadiah. Iya, luar biasa. Prestasi juga ya Bu ya. Macam-macam nanti ada hiburan rakyat, ada kesenian. Banyak ada, kalau saya nggak salah ada sekitar 40 event. 40 event luar biasa. Berarti penuh ya di sudah mulai ini. Sudah mulai ya Bu ya. Seperti logo ini kan termasuk salah satu rangkaian. Juga ada pacu jalur, ada pameran, ada sosialisasi ke sekolah-sekolah anti narkoba. Nah, itu udah mulai. Udah mulai ya Bu ya. Berarti udah dimulai dari sekarang juga. Udah mulai rangkaiannya. Berarti banyak sekali pilihan yang kalian tinggal pilih yang mana, mau ikut yang mana gitu ya Bu ya. Ini sama dengan perayaan
pesta rakyat sebenarnya. Betul, kan yang ulang tahun kita. Jadi semuanya harus bisa ikut Betul, ya, semuanya harus bisa ikut serta bidang apapun itu. Nah, yang jelas selain di Provinsi Riau, di kabupaten kota kita bersurat juga Bu ya. Iya. ke kota Seperti juga udah tenis, bersurat. perlombaan tenis itu nanti Ada juga. kabupaten kota. Oke. Futsal ya, Futsal. banyak lah pokoknya lengkap. Yang jelas Pokoknya yang- untuk sport lengkap ya Pak ya, badminton segala macam. Dan yang tenis itu yang baru nih Bu. baru Tahun ini tahun ini mulai. baru ya. Nah, Karena lagi ya. hits Bu, sekarang tenis lagi hits, Dan ada kalau- outfit gitu. Tanggal 9 puncaknya itu kita Rio berzikir. Dia berzikir. Nah, Oke. dengan Ustadz Abdul Somad gitu. Ya. Supaya beramai-ramai hadir. Ya rame ya Bu ya. Ramai, ya. Oke, nah OPD mana saja sih Pak yang telah melakukan kegiatan yang mungkin dari sekarang sudah mulai ikut serta nih Pak? Yang udah mulai jalan, Udah mulai jalan apa aja biasanya Pak? apa tuh yang pacu jalur itu dinas Ya, pacu- kebudayaan. ya, dinas Budaya, ya. pariwisata ya. Dinas pariwisata, ya itu yang. Memang yang tanggal kalau sekarang tanggal 20 ya, Ya. 20 Juli mereka rata-rata ada yang udah jalan yang dibilang Ibu Ketua tadi kayak pacu jalur Gunung Toar Gunung dulu ya. Toar udah jalan itu. Jadi itu masuk juga dalam rangkaian. Sosialisasi anti narkoba juga sudah Sudah jalan. masuk ya. Ada 6 6 kabupaten. kabupaten kota yang dikunjungi untuk mensosialisasikan itu. Oke, berarti udah ada beberapa yang jalan Udah, juga ya Bu ya. Memang rangkaian kita ini kan udah disusun jadwalnya Bu ya. Karena berkesinambungan. Banyaknya nanti udah dekat ke Agustus. Ya. Oke, berarti sekarang masih persiapan mungkin ya Bu ya. Masing-masing masih mensosialisasikan lah supaya banyak peserta. Oke. Mas OPD. Nah, kita tahu kalau HUT Riau ini, HUT ke-67 ini pastinya dari sebelum-sebelumnya juga setiap acara kan pasti rame nih Bapak Ibu ya, membludak gitu masyarakat. Nah, bagaimana sih? Apalagi kalau ada artisnya ya. Apalagi kalau ada artis. Bagaimana rencana pengamanannya nih selama HUT Riau nantinya? Apakah ada yang beda dari sebelumnya untuk tahun ini apa gimana? Ya, seperti tahun-tahun lalu untuk pengamanan kita pasti melibatkan kepolisian. Polisian benar. Dari Satpol kita, juga dari Dinas Perhubungan dan dari OPD masing-masing juga harus tetap siaga. Siaga ya Bu ya. Dan yang pasti pengamanan dan juga penjagaan warga masyarakat yang hadir itu disediakan ambulan. Oke. Nah, apakah ada nih mungkin Bapak Ibu tamu kehormatan yang akan datang? Nah ya, ada nggak nih diundang? Ada nggak Pak? Kalau kita biasa kalau perayaan HUT Hari Jadi Riau ini mengundang seluruh mantan gubernur. Mantan gubernur, Salah oke. satunya Pak Jo Bu ya. Yang semua yang pernah jadi gubernur lah ya, yang masih Ya. ada kita undang. Kalau yang dari pusat Pak Jo biasanya hadir selalu. Hadir selalu. Johar Mansah Johan. mantan PLT gubernur Iya. ya. Oke. Berarti diundang nih Menteri semuanya. mungkin ya. Iya. Menteri kadang ada Dari juga. kementerian apa ada Biasanya diundang? kita undang seperti Menteri Dalam Negeri nanti dikirim Menteri perwakilan pariwisata gitu. Menteri Pariwisata atau kepala daerah lain. Misal biasanya se-Sumatera ini kita undang. Gitu. Berarti banyak juga ya tamu kehormatan kita ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita udah membicarakan persiapan juga ya Bu. Nah, di hari puncaknya ini siapa sih yang bakal datang? Nah, ini mungkin sobat bertanya-tanya juga ya, apakah ada artis siapa lagi atau Pesta rakyat. artis lokal siapa gitu untuk memeriahkan acara HUT Boleh Riau kita. dibocorkan nggak nih artisnya nih? Atau masih rahasia? Pokoknya artisnya artis papan atas. Papan atas ya. Ya. Sekelas-kelas Agnes Monica juga Waduh, ada. oke. Ayu Ting Ting, Oke. ya Rosa dan lain-lain lah. Nanti nggak bisa disebutkan satu persatu karena banyak sekali artis Banyak yang sekali ya. diundang. Ya. Masih menjadi rahasia berarti Ya. sekarang ya. Tapi itu nanti tidak di tanggal 9 Oke. karena mengingat banyaknya artis yang dilibatkan butuh Persiapan. memblok jadwal artis. Iya, benar. Nah, jadi tanggal 23, 24, 25 23, 24, 25 Agustus ya. Agustus. Berarti itu jadwalnya. Insya Allah ya, Bu? semoga tidak berubah lagi. Iya. Amin, Itu tentatif, tapi Amin. sampai hari Rakyat. ini ya, sampai hari ini tanggal itu. Tanggal itu. Tapi biasanya Dan kalau itu terbuka untuk umum, nggak bayar. untuk siapa aja Untuk gratis ya siapa Bu aja ya. gratis. Tapi kalau parkirnya gratis nggak Bu? Tanya kota. Soalnya kalau di kolom komentar di Diskominfo parkirnya gratis nggak gitu. Iya, tanya di sub kota. Di Solo. Tolong Atau ada digratisin. voucher gratis Iya, gitu ya. Tolong digratis khusus untuk Khusus untuk malam itu. Riau gitu ya. Oke. Nah,
jadwalnya tadi kita udah dapat ya 23, 24, 25. Nah, kalau untuk lokasi acara utama nih maupun acara lainnya itu nanti di mana aja sih? Mungkin Bapak Aryadi. Jadi acara HUT Riau ini ada beberapa tempat. Jadi kalau untuk upacaranya di masjid di kantor. Oke. Cuma kami kalau yang di kantor kayaknya tahun ini kami antisipasi juga yang dibilang Ibu Eli, Ibu Ketua tadi bahwa ada artis di tanggal 22. Kayaknya kita upacaranya nanti di gedung daerah, Bu. Gedung daerah upacara. Artisnya nanti di kantor gubernur. Di kantor gubernur ya? Ya, jadi maksudnya kalau panggungnya sudah berdiri, sebelum maklum lah kalau bawa artis ini kan panggungnya besar ya, persiapannya kan lama. Nah, kalau lapangannya terpakai, kita upacara di gubernuran. Oh, di ini ya, dialihkan dulu ya. Tapi kalau masih bisa, kita upacara di situ. Itu kalau panggung hiburannya memang di halaman kantor gubernur. Di halaman ya, Bu ya. Apakah untuk segi panggung sendiri apa ada beda nih dari tahun sebelumnya? Mungkin lightingnya lebih ini lagi. Beda. Lebih luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa. Berarti anggarannya lebih banyak nih. Dan kita sudah ngeset supaya pengunjung itu tidak menumpuk. Oke, berarti beberapa spot ada ya? Betul, agak dirubah arah panggungnya. Berarti lebih keren. Selain di kantor, di gedung daerah, di DPR ya juga, Bu ya? DPRD itu. Oh, di DPRD juga. Paripurna. Oke, kalau di berzikir nanti di masjid ya. Masjid Anur gitu. Oke, berarti sudah ada spot-spotnya ya, Bu ya, yang udah direncanakan juga. Nah, tadi kan kita ada bilang ada kegiatan sosial juga ya, Pak ya? Sosial atau bakti sosial nih yang diadakan dalam rangka HUT ke-67 ini. Nah, apa aja sih, Bu, kegiatannya mungkin Pak Aryadi atau Ibu nih? Yang tanggal 28. Silakan. Itu bakti sosial ya? Iya. Oh, tanggal 28 ya, Bu ya? Tanggal 28 itu nanti banyak rumah sakit buka bot-bot. Oke. Di lapangan kantor gubernur. Iya, pelayanan kesehatan itu penyakit dalam, penyakit mata, konsultasi lansia, anak-anak. Nanti dari 11 rumah sakit ya, terlibat nanti buka bot di situ. Semuanya itu gratis. Bisa pemeriksaan tulang atau kolesterol. Nah, seperti itu. Ya, yang biasa ya. Gula. Yang ada setiap tahunnya ya, Bu ya. Iya. Tapi sekarang ditambah dengan spesialis yang lain. Lebih lengkap lagi. Mata mungkin baru tahun ini kita. Nanti ada pemeriksaan mata. Yang sunat masal tadi baru tahun ini nggak, Bu? Sunat masal udah tiap tahun. Oh, udah tiap tahun ya. Memang kegiatan setiap tahunnya rutin ya. Lah kalau rutin. Itu. Nah kita tahu bahwa sekarang ini peran anak muda, generasi milenial, generasi Z gitu ya, sangat sangat penting ya untuk melancarkan acara, mungkin untuk menambah ide HUT Riau sekarang. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah Provinsi Riau sendiri nih, Bu Bapak, untuk melibatkan generasi muda dalam perayaan HUT ke-67 ini? Nanti Pak Aryadi tambahkan ya. Yang pasti kita seperti perlombaan itu tadi kepanitiaannya itu dari anak muda. Oh, dari anak muda. Lomba tari itu nanti ada yang mengadakannya anak muda. Nah, terus kita juga lomba senam itu tadi ya. Nah, nanti saat kita pelaksanaan acara, kita berharap memang generasi muda yang banyak menjadi pengikut, terutama seperti motor tadi atau futsal, tenis. Di situ juga kita memberikan kesempatan mereka untuk mengeluarkan bakat yang positif seperti itu. Jadi jangan liar lah semuanya itu, jangan, dan lagi hari-hari jangan habis sama HP, lihat medsos, gadget ya. Duduk sebelahan tapi nggak saling kenal. Benar. Jadi salah satu upaya kita ya seperti itu, mengumpulkan masyarakat supaya lebih bersosialisasi, jangan habis waktu megang handphone ya, Bu ya. Benar. Karena anak muda sekarang ya, kayaknya saya tersindir. Banyak over gadget gitu ya. Nah, karena ada banyak lomba yang melibatkan ternyata generasi muda juga ya, Bu ya. Nah, kalau anak-anak nih, apakah ada kegiatan sendiri nih untuk anak-anak? Mungkin ada TK, SD,
Apakah ada nih Pak? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena- Lebih ke ini ya, Heeh. ke anak muda mungkin dari SMA atau kuliah ke atas ya. Masyarakat luas Kita aja sih, kita nggak SMA ke atas sepertinya. Iya, apalagi kemarin kayak logo itu pasti yang ikut anak-anak muda juga ya Bu ya. Iya. Hmm. Kalau untuk tingkat SMA, Bu Ketua, kemarin kan ada yang dari pajak. Oh, ya, lomba pajak. Ya, lomba cerdas cermat pajak. Pajak, Tentang oke. pajak. Tentang Baik pajak pemerintah maupun Pajak pajak daerah. ya. Pemerintah daerah, Iya. oke. Nah, sekarang udah mulai itu penyaringan per kabupaten, nanti finalnya dibawa ke provinsi. Memperebutkan Piala Gubernur, Bu ya. Iya. Piala Gubernur. Piala Gubernur. Ya. Luar biasa. Nah, seiring berjalannya Sepak bola persiapan. juga ada loh, sepak bola. Sepak bola ada juga ya, Bu ya? Antara Oke. ke kelompok umur ya kemarin. Umur, Ya. ya. Oke, berarti lengkap ya Bu ya. Lengkap, Apapun ada di Riau kita ya Bu ya. Oke. Nah, seiring nih jalannya persiapan dari panitia sendiri nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih evaluasi pelaksanaannya yang tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya? Pastinya setiap tahunnya mau menampilkan Iya, yang iya, terbaik. Nah, evaluasi yang tahun ini apa sih yang Iya, iya. kemarin Tentu- gitu? Tentu kita selalu berusaha lebih baik. Iya, lebih dari baik, tahun tampil ke lebih tahun. baik lagi. Kita lihat di mana Iya, kekurangan, benar. tentu kita berusaha lebih baik. Apa yang diperbaiki nih? Karena yang selalu menjadi panitia ini Pak Aryadi. Pak Aryadi ya? Tentu tahu kesan-kesan tahun-tahun yang lalu. Silakan Oke. Pak Aryadi. Ya. Jadi memang dari tahun ke tahun kita tetap evaluasi acara kita. Dan dari tahun ke tahun acaranya pun semakin bertambah. Nah, karena OPD ada juga organisasi seperti kita libatkan juga Riau Pos ikut juga yang lomba Iya. Goweso. Goes, oke. Ya, nah, jadi udah banyak nih baik itu organisasi yang di luar pemerintah lah ikut sama-sama merayakan hari jadi. Memang yang kita perlu evaluasi itu pendampingan anggaran Bu ya. Anggaran. Pendampingan Dan anggaran ya. keamanan mungkin ya. Keamanan ya. Karena kan penonton yang Iya, luar biasa antusiasnya Bu ya. Iya. Terakhir kita waktu Judika. Waktu Judika itu kan membludak. Membludak. Banyak juga tuh yang aset-aset kita yang di gedung daerah. Oh tuh iya ya. Pak. Dijajah ada rusak Terlalu euforia. gitu. Iya, betul. Oke. Dia kurang tertib, jadi pintu masuk, jalur Masih amburadul Iya. ininya ya. lewat. Nah, itu mungkin jadi perhatian nanti untuk perbaikan. Karena apalagi ini artisnya lebih ramai. Iya. Waktu itu hanya Judika loh. Iya. satu. Sekarang Nah, ini ramai. ramai, tapi nggak boleh dulu dibilangnya. Kan udah dikasih tahu clue-nya tadi. Cluenya sekelas Agnes Monica, mau sebluda apa lagi gitu ya. Insya Allah Oke. mudah-mudahan. Berarti ya, tahun ini semoga lebih aman ya Iya. keamanannya. Mungkin kalau dari panitia sendiri udah menyiapkan jalurnya, tapi kan Iya. kita nggak tahu nih ya Bapak Ibu ya antusias masyarakat ini Betul. seperti apa. Mungkin takut nggak dapat tempat dan Dikasih segala macam. jalan supaya nggak nginjak rumput ya, tapi namanya orang sekali ramai. Iya, benar-benar. Jadi ya Mm-mm. ya mungkin itu nanti yang kita, karena tahu kalau Judika kan di tempat gubernuran ya. Ini kan nanti di halaman kantor gubernur. Kantor gubernur. Jadi aksesnya kan agak lebih luas. Iya. Mudah-mudahan lebih tertib. Amin, amin. Kendaraan amin, juga amin. lebih Kendaraan. Tapi nggak ada yang kehilangan kan tahun kemarin ya Pak ya? Nggak ada lah Nggak ya? ada ya? Nggak ada kayaknya. Kalau ada biasanya viral tuh Bu. Iya, iya. Karena Nggak ada. parkirnya juga sampai ke Mm-mm. Penuh ya semua Bu. penuh sampai di dalam Gajah Mada itu loh. Iya benar. Nah, gitu. Ini belajar dari BBI kemarin Bu ya. Iya. Jadi waktu acara BBI kan Jalan Sudirman tuh sebelum acara BBI macet. Macet Banyak- ya? Banyak orang yang yang agak apalah. Iya. Jalan dia tak Banyak yang lancar. kecewa. Komplain ya. Komplain. ya. Kalau pulang sore itu sampai ke rumahnya malam. Gitu. Iya. Nah, memang Ya, itu sekali-sekali ya. Sekali setahun loh. Liburan kita bersama kok. Nggak apa-apa lah sekali setahun gitu ya. Nah pastinya ada dampak ekonomi nih dari HUT Riau sendiri untuk masyarakat pastinya ya Pak ya, yang orang yang tadinya jualan bisa ikut meramaikan gitu, apalagi dari UMKM ya. Iya. Nah bagaimana sih dampak ekonomi nih dari penyelenggaraan HUT ke-67 Provinsi Riau ini terhadap masyarakat sendiri? Ya. Ini Bu Elina. Memang salah satu tujuannya itu membangkitkan UMKM, membangkitkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena kalau menengah ke atas dia mau nonton artis dia bisa ke Singapura. Benar. Ya. Di mana Jakarta. artis tampil Udah dia bisa gampang ke aksesnya. sana. Nah, jadi kalau kita menyediakan artis
terbuka seperti ini, tentu dengan sendirinya pelaku UMKM juga mendapat kesempatan, baik yang berjualan di pinggir maupun yang kita siapkan bot-botnya di dalam halaman. Nah, itu sangat mendongkrak. Kalau hasil dari BBWI tahun lalu, Riau tertinggi. Riau tertinggi, luar biasa. Nah, Itu jadi viral juga tuh. hasil pemasukannya ya, Riau tertinggi dari jual beli masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini pun seperti itu, karena nanti ini kan akan digabungkan dengan kegiatan yang kemarin sampai ke artis, sampai terakhir tahun nanti akan dihitung berapa jual beli di Provinsi Riau. Kalau tahun lalu kita yang tertinggi se-Indonesia. Luar biasa. Luar biasa, makanya antusias masyarakat gitu ya. Nah, jadi konsumtif kita nih. Ini salah satu peluang UMKM untuk memasarkan produknya, produk mereka. Iya, benar. Memasarkan, memperkenalkan, dan merekrut. Nah, kadang dengan melihat berhasilnya jualan makanan, baik itu makanan atau bahan baju, kan timbul minat juga. Iya, benar. Remaja-remaja yang lain untuk berinovasi, untuk ikut ber-UMKM. Nah, seperti itu. Jadi ini peluang sangat bagus. Berarti ini memang peluang dari UMKM juga untuk memasarkan ini ya, Bu ya. Memang momen yang tepat gitu, momen yang tepat gitu. Itulah salah satu tujuannya, selain untuk kegembiraan kita bersama, tetap juga untuk UMKM. Iya, feedbacknya sebenarnya dua arah nih. Disediakan tempat nanti. Disediakan tempat. Biasanya pameran dan bazarnya seperti apa dan berapa banyak nih, Pak? Ratusan ada kali ya? Khusus untuk tahun ini nanti dia ngikut ke yang artis datang itu. Oh, ngikut yang artis. Oke. Rencana yang hiburan rakyat yang dibilang Ibu Ketua tadi tanggal 23, 24, 25. Nanti bersamaan tuh dengan bazar UMKM. Oke. Sekalian mungkin ada beberapa expo pembangunan Riau gitu. Dan itu selain melibatkan OPD juga ada beberapa BUMD, Bu ya. Iya. Atau ada kadang perusahaan besar. Nanti kami undang juga ikut BUMD, BUMN. Ya, BUMN. Kami undang juga nanti pas acara tanggal 23. Jadi 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Pesta kita 3 hari ya, Pak. Luar biasa. Nah, kita udah membahas banyak ya mengenai rangkaian acaranya, kendalanya seperti apa. Tadi udah jelaskan juga logonya gimana, yang semoga membawa berkah untuk acara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin yang terakhir nih, Allah mau bertanya nih Bapak Ibu. Apa harapan dari Bapak Ibu pemerintah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan HUT Riau ke-67? Ke-67 Provinsi Riau. Nah, mungkin dari Bu Eli sendiri, jadi grogi. Tentu kita berharap kita sudah, kalau umur manusia 67 udah tua ya, Bu ya. Tua ya. Pensiun juga udah jauh lewatnya itu. Nah, kita berharap tentu kita sudah matang. Tidak dewasa lagi itu, kalau 67 sudah matang. Nah, jadi kita siap dengan segala macam, kalau masih muda cobaan namanya ya. Siap dengan segala macam yang harus dihadapi, seperti apa kita membangun Riau. Siapapun pemimpinnya, nah di usia yang segini memang sudah harus matang. Jadi kita membangun fisik, mental, spiritual. Jadi dari semua sisi kita harus membangun. Kita harapkan tentu gubernur-gubernur yang sekarang dan yang akan datang fokus untuk membangun Riau. Membangun bersama-sama. Jadi bukan parsial, tapi bersama-sama. Semua ikut merasakan pembangunan. Nah, itu tentu yang kita harapkan ke depan akan lebih baik. Amin. Kalau dari Pak Aryadi ada, Pak? Udah. Nah, mungkin untuk harapan untuk masyarakat nih. Nah, tadi pemerintah ya. Untuk masyarakat Provinsi Riau ada nggak, Pak? Kalau untuk masyarakat ditambahkan ya, untuk kita sangat berharap semakin sadar aturan, sadar hukum, posisinya di mana kita itu loh. Kita kadang-kadang kan lupa di jalan saja lah. Mobil sebelah mana, motor sebelah mana, pejalan kaki, sepeda, itu saja sudah harus kita patuhi. Sadar hukum sadar hukum, sadar kita harus turut membangun dan menempatkan posisi kita untuk pembangunan di daerah kita sendiri. Jangan melihat kita nih dari mana, orang mana, posisinya jabatan atau apa, enggak, tapi semua kita harus terlibat. Jadi masyarakat harus semakin paham itu. Silakan Pak Aryadi. Ada tambahan Pak? Jadi, yang diharapkan nih. Kita berharap nih
dalam rangka HUT Riau ini masyarakat ikutlah berbondong-bondong hadir. Seperti acara senam sehat yang di tanggal 28 kan kita acaranya pas Car Free Day. Car Free Day, oke. Jadi Pas ya momennya. Ya, jadi masyarakat ikut terlibatlah apa yang ditampilkan seperti yang dari beberapa rumah sakit itu mungkin diramaikan gitu. Tapi tetap menjaga ketertiban, disiplin, keamanan dan kebersihan. Karena kami merasa sekarang nih lingkungan kantor kami ini agak ramai sekarang kalau setiap malam. Oh, ramai ya Pak ya? Oke. Sore malam. Nah, cuma yang kurang tuh kebersihannya Bu ya. Oke, kurang terjaga ya. Kalau pagi kami masuk kantor, nampaklah sampah-sampah. Ya, kami berharap di masyarakat Pekanbaru lebih tertib, menjaga kebersihan. Iya, lebih sadar lingkungan juga ya Pak ya. Maklum ini di lingkungan kantor gubernur. Iya, benar. Biar terjaga juga kantor kita biar bersih. Enak, indah. Enak dilihat karena kantornya udah bagus ya Bu ya. Kalau ada sampah kan mengganggu gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Eli Wardani SHMH selaku Asisten 3 Administrasi Umum juga selaku Ketua Panitia HUT ke-67 Provinsi Riau. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Aryadi Esos selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan atau ADPIM Seda Provinsi Riau, juga selaku Sekretaris HUT ke-67 Provinsi Riau. Nah, semoga apa yang beliau-beliau sampaikan, Bapak Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu dan wawasan baru, menjadi informasi baru juga ya Bu ya, Pak ya, untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau. Dan pastinya jangan lupa saksikan ya Bu ya, jangan lupa saksikan HUT ke-67 Provinsi Riau tanggal berapa Bu? 9. Menyebar tanggalnya. Menyebar ya, banyak ya yang udah kita sebutkan tadi lah. Nanti ikutilah pokoknya. Ya. Yang ada tanggal 9. Kalau Riau berzikir yang pas di hari ulang tahun Provinsi Riau Riau itu 9 Agustus. 9 Agustus. Selebihnya ada lagi tanggal 23, 24, 25 dan tanggal-tanggal dan perlombaan di antara tanggal itu. Iya. Nah, mungkin kalau selanjutnya bisa lihat di sosial media kali ya Bu ya, yang udah tersebar mungkin di akun pariwisata sendiri, akun gubernur sendiri. Nah, terima kasih. Semoga Riau membangun sesuai tema kita ya Bu ya, bersatu membangun Riau maju. Luar biasa. Nah, terima kasih Sobat Diskominfotik. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardaya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sama-sama.